Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati Hadratul Muhtaramin para alim ulama ingkang selalu kawula dhereki fatwanipun dumateng Ibu penyelenggara PAUD Khairul Aulad Ibunda Mukhayyarah SAG ingkang wanci menika kesarengan wonten acara teng Mazraatul Huda. Nyuwun pangapunten pamit kundur rumiyin wau dugi mriki ngoten nggih. Dumateng segenap bunda-bunda PAUD Khairul Aulad yang kami hormati ugi, kepada wali murid yang selalu kawula hormati beserta putra-putrinipun yang kami sayangi dan kami banggakan, dan sedaya tamu undangan ingkang sampun kersa rawuh wonten ing majelis punika ingkang tansah kula hormati. Syukur alhamdulillah wonten wekdal menika kula panjenengan sami tasih pinaringan rahmat nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman Islam dan sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa hadir di majelis ingkang insyaallah berkah hari ini dalam acara pelepasan atau muwadaah anak-anak PAUD Khairul Aulad kelas besar. Mudah-mudahan acara ini nanti tidak ada halangan suatu apapun. Selanjutnya salawat ma'assalam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatul udma besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, kula matur suwun sangat atas rawuh panjenengan sami karena bisa meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami di PAUD Khairul Aulad. Salajengipun kula panjenengan sami niku sami-sami dados tiyang sepuh nggih. Kita dipercaya jadi orang tua. Jadi orang tua intinya punya anak nggih. Nggih, alhamdulillah karena anak ini merupakan anugerah terbesar dari Allah SWT dan merupakan titipan dari Allah SWT, terutama anak yang baik, yang soleh-solehah ini bisa menjadi tabungan amal besok di akhirat. Ngaten nggih Bu, ini penting sekali tabungan di akhirat besok, karena memang ketika kita meninggal dunia itu yang kita harapkan cuma amal-amal yang bisa menyertai kita, karena ada 3 amal yang bisa menyertai kita, termasuk waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh sing iso ndongake wong tuane. Lah pengen duwe anak soleh Bu? Nggih. Pengen duwe anak soleh niku nggih wonten perjuangane. Anak nggih gadah hak untuk dipenuhi dari orang tua. Nek menurut Imam Al-Lais niku teng Tambiul Wafilin nggih Bah, niku wonten hak anak, 3 hak anak. Diterangke sange Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda niku wonten 3 hak anak yang harus dipenuhi. Yang pertama, memberi nama anak yang baik nggih. Karena memberi nama itu termasuk doa. Kita mempunyai tujuan apa, ini sudah berkali-kali diulang-ulang dimanapun tempat. Okay. Anak itu dikasih nama itu hak anak wajib. Lah, kepengen jadi anak sing kaya apa? Iku kita
wujudkan dengan memberi nama yang baik, karena nama itu merupakan doa orang tua itu kadoain nabi li ummati, kaya doane nabi ring umate insyaallah akeh diijabah. Itu nomor setunggal maringi nama. Nomor kalih, orang tua berkewajiban untuk memberi pendidikan tentang agama. Tentang agama, pendidikan tentang agama. Kok dicethake tentang pendidikan tentang kitab Allah, tentang agama, sebabnya apa? Insyaallah nek mementingkan agama, insyaallah dunia pun akan ikut. Itu yang biasa diajarke agama Islam, karena memang agama Islam itu agama yang dibutuhkan Nabi Muhammad kanggo umat sealam dunia untuk mulyane wong urip nang donya lan nang akhirat iku sing jenenge agama Islam. Jadi kita harus mementingkan agama. Insyaallah kita akan dunia pun akan ikut. Ya, ilmu, jadi kita harus cari ilmu yang sebanyak-banyaknya, karena man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Nek pengen mulya dunyane, pengen mulya akhirate, iku kabeh nggo ilmu. Nek pengen kedua-duane ya nganggo ilmu, guys, janten pakai ilmu. Nah, kita dianjurkan untuk mendidik putra-putri kita agar jadi anak yang baik, soleh dan solehah. Nah, kita harus mencari ilmu, karena mencari ilmu itu minal mahdi ilallah dari ayunan sampai ke liang lahat itu kewajiban kita. Ngasek tuwek ya wajib luru ilmu. Ngasek lagi ndak ayunan, lagi nol melakno sing jenenge PAUD iku wadah untuk mendidik, membimbing putra-putri dari usia 0 sampai 6 tahun. Iku wis sesuai karo sunnahe Rasul minal mahdi ilal ladi. 0 sampai 6 tahun iku wayahe pendidikan anak usia dini. Ya, anak usia dini ampun klentu nggih. Umur 2 tahun biasanya ibu-ibu udah ora tegel nyekolahke anake, padahal iku wis usia kita bimbing. Nah, pendidikan anak usia dini PAUD iku nggih memang bimbing merangsang putra-putri panjenengan supaya saged berkembang secara jasmani rohani untuk membantu perkembangannya, biar anak bisa berkualitas dalam menuju jenjang sekolah yang berikutnya. Jadi ada tempat, pemerintah memberi tempat yang namanya pendidikan PAUD. 0 sampai 2 tahun itu biasanya teng TPA, 2 sampai 4 tahun itu di KB kelompok bermain. Sebetulnya seperti itu, tapi sekarang yang PAUD itu dibatasi sampai 7 tahun. Di TK sampai 7 tahun dan diterima di SD itu 7 tahun, ngaten nggih. 7 tahun itu harus wajib diterima di SD. Kalau belum 7 tahun syaratnya anak mampu mengikuti pelajaran di tingkat SD. Nek kurang dari 7 tahun dadose teng KB, teng mriki niku KB bunda-bunda nggih, kelompok bermain. Niku dibatasi usia 2 sampai 4 tahun saestunipun. Tapi saiki sampai 7 tahun, berarti di TK-nya kalau memang pengen 2 tahun, 6 sampai 7 tahun. Jadi usia itu kalau semuanya identitasnya, statusnya sama-sama PAUD, ya. TK ya PAUD, KB ya PAUD, TPA ya PAUD, SPS ya PAUD, RA ya PAUD. Lah tingkat PAUD itu standarnya niku wau usiane nggih sampai 7 tahun baru masuk ke SD. Saestunipun niku ngoten. Tapi sanjange Pak Lurah wau disuwun supados berbagi anak, misalnya ngoten nggih, ben anak lebih berpengalaman bisa ditaruh di
KB untuk pengen selanjutnya biar anak bisa lebih sosialisasinya lebih luas, nanti bisa ditaruh di TK. Tapi semuanya masih dalam wadah tingkat PAUD. Semuanya dalam wadah tingkat PAUD. Saestunipun PAUD niku memang nggak ada tuntutan, nggak ada aturan untuk mengajari calistung, baca, menulis dan berhitung. Soalnya anak-anak itu masih dalam sukanya bermain, tidak boleh ditekan. Nah, ketika di PAUD tidak diajari calistung, itu nanti di SD juga ada ajaran membaca. Ngoten di kelas 1 ini sebetulnya masih ajar membaca, tapi di LKS-nya ada tuntutan untuk mampu membaca, kira. Makanya di tingkat PAUD niku diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf, lambang-lambang angka. Lah ternyata anak-anak kalau diperkenalkan lambang memang, tapi memperkenalkannya itu masih dalam konteks bermain, karena anak itu suka bermain. Jadi di PAUD atau di TK atau KB itu diajari calistung, itu intinya kita memperkenalkan lambang-lambang. Cuma itu, tapi ternyata kalau anak-anak bisa diajak berpikir, memang pikiran itu harus diasah nggih. Nek mboten diasah niku ketoke cerdas ya malah ketul nggih. Lah nek teng mriki empun diajari, diperkenalkan lambang-lambang huruf dan mereka mampu. Kalau sudah berhenti dan tidak dilanjutkan, biasanya istilahnya durung dadi, Bu. Nek durung dadi kok wis ngaleh, itu biasanya ya lali meneh. Soalnya anak-anak itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Cuma dengan kebiasaan membaca dan mendengarkan dan melihat, dengan intinya anak-anak itu masih dalam konteks bermain semua. Anak usia 0 sampai 5 tahun sampai 6 tahun itu istilahnya usia emas ya. Ini anak yang pertama kali membuat dasar karakter anak besok untuk masa dewasa. Anak itu terbentuk karakternya itu ketika usia 0 sampai 6 tahun. Jadi ketika kita salah mendidik putra putri kita, itu nanti anak bisa salah kedadean. Salah kedadean soalnya anak itu kayak raja, kudune kabeh sembarang dituruti. Nah ora dituruti kuwi ngamuk. Iku biasanya anak niku ngoten. Dadose kita pandai-pandai mencari cara anak untuk bisa dirayu. Karena ini anak itu tempat kita untuk mencari kebahagiaan. Sebabnya apa? Anak itu bisa menghilangkan dosa orang tuanya. Contohnya nggih, nate Rasulullah ki ana wong silaturahim regone Rasulullah. Ngendikane pripun? Ya Rasulullah, tulung suwunke ngapunten dosa kula kalih Gusti Allah. Soalnya kula lagi merasa berdosa dan panjenengan sing saged nyuwunke ngapunten. Terus Rasulullah sanjang, lho kowe berlaku dosa apa kok ngasih jaluk ngapura ring aku, ngoten nggih. Lah Rasulullah tangklet ngoten, wonge sing jaluk ngapura mau ora wani duduke dosane apa. Lah ngono kuwi Rasulullah mboten seneng. Akhirnya wong sing njaluk ngapura ring Rasulullah supayane di ngapura Gusti Allah iku mau, Rasulullah malah ngusir. Lah kowe tak tekoni dosamu apa kok malah ora gelem cerita isin karo aku, tapi karo pangeran ora isin. Akhirnya wong ku mau diusir. Soalnya merasa malu diceritakan ke Rasulullah, tapi tidak malu dengan Gusti Allah.
Allah. Akhirnya Rasulullah ditegur malaikat. Ya Rasulullah, kenapa anak itu, kenapa orang tua itu kamu biarkan pulang dengan menangis? Padahal beliau itu punya alat untuk menebus dosanya. Lah dosanya apa malaikat? Cara menebus dosanya piye? Karena orang tua yang berdosa itu punya anak, maka malaikat menjelaskan, jika seorang ayah tadi keluar dan pulang dengan membawa oleh-oleh, membawa buah tangan dan anaknya dengan gembira menerima, itu bisa menghapus dosa orang tua itu. Jadi anak kita itu bisa jadi sumber kita menghapus dosa. Ngoten nggih. Bunda-bunda yang saya hormati, matur suwun sanget panjenengan sampun mempercayakan kami untuk mendidik putra-putri panjenengan wonten ing Khairul Aulad ini. Dari awal jenengan ngaturke putra-putri panjenengan, kami menerima dengan senang hati dan mendidik putra-putri panjenengan dengan kemampuan kami seadanya, ngoten nggih. Dan mohon maaf ketika cara penyampaian apa yang kami sampaikan ke anak-anak ada yang kurang berkenan, ngoten nggih. Menawi kemarin-kemarin anak ada yang nangis kami biarkan, itu artinya kita biar anak-anak sak senenge dhewe dhisik, ora oleh dipaksa. Dolanan mlayu rono rene ya kita biarkan, karena itu memang dunia anak itu dunia bahagia. Ketika anak nggak mau membaca dan ternyata nggak ada bekas, lho iki mau sekolah kok ora ono tanda maca naik dan lain-lain, itu karena kita menyerahkan anak sesuka hatinya, ngoten nggih. Karena anak itu mau rojo, masa-masa golden age, masa-masa usia emas niku ndak boleh dipaksa, ngoten nggih. Intinya kita semua itu diwajibkan belajar sesuai akalnya, boten pareng memaksa. Kita sesuai dibimbing sesuai budinya, ngoten nggih, boten pareng memaksa. Jadi biar anak berkembang sesuai apa yang diminati saat usia kecilnya, biar bahagia terus. Ngoten nggih, bunda-bunda yang saya hormati, saya mohon maaf dan terima kasih sekali selama ini panjenengan sudah kompak berjuang di aulad. Bukan hanya bunda-bunda Khairul Aulad yang berjuang. Aku yakin tanpa panjenengan yang ikut serta membimbing anak-anak di rumah, kami tidak ada artinya apa-apa, ngoten nggih. Jadi alhamdulillah untuk anak-anak yang keluar di tahun ini benar-benar nanti akan membuat kami kangen ya Bu. Soalnya anak-anak yang keluar tahun ini tuh anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang benar-benar cerdas, bisa mengikuti apa yang kami inginkan, ngoten nggih. Tapi alhamdulillah anak-anak semuanya baik-baik dan bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Kita ajak berhitung, mau kita ajak semuanya sambil bermain nggih Bu, ajak membaca, ikut semuanya. Anak-anak selalu mengikuti, semua pasti atas bimbingan Bapak Ibu di rumah. Ngoten mawon, semoga setelah lulus ini nanti masih tetap ada tali silaturahim antara anak dan antara bunda-bunda, ngoten nggih Bunda. Mungkin suatu saat ada reuni alumni PAUD, ngoten misalnya nggih. Dados itu sebagai wadah kita untuk selalu ukhuwah yang erat, selalu dijaga silaturahim kita bersama. Selanjutnya jangan lupa segala
ilmu, dan apapun itu kita diawali dengan memperbanyak doa, ngoten nggih, sholawat sing akeh, maca Quran sing akeh, sing jare sholawat sing akeh kae, wa aksiri sholata lin nabi wadha miftahu asrarul ulumi wal nami. Nak maca sholawat itu karena kon sing akeh, karena sholawat itu sebagai kunci rahasia kabeh ilmu. Kunci rahasia kabeh ilmu itu maca sholawat. Tapi ilmu nggih saking Quran nggih, wadawimil Qur'ana torfai yaumika nika nggih, kon ndawamke wiridan maca Quran sore lan esuk karena kabeh ilmu ki saking Al-Qur'an, ngoten nggih. Kula matur suwun sangat, insyaallah kita akan tetap ada jalinan silaturahim yang selama ini kita jaga masih bisa dilanjut, ngoten nggih Bunda. Pun kula cekape semanten, mugi-mugi kula panjenengan sami diberi manfaat berkah saking Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Awal panjenengan ngaturke anak teng Fathul Aulad, sekarang kula lepaskan dari Fathul Aulad, mudah-mudahan membawa manfaat berkah, dan untuk ilmunya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk masa depannya, untuk perjuangan cita-cita, meraih cita-cita ke depanipun. Salajengipun kula cekapi semanten mawon, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.